Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, karya al-Imam Al-Qadi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita di kitab ini, di pertemuan yang lalu sudah masuk di kitab An-Nikah. Sudah kita sebutkan pengertian dari nikah serta hukumnya. Sekarang kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya yang belum sebutkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala Al-Qadi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah, wala yankihul hurru amatan illa bisyartain. Beliau bahas dulu siapa yang mau menikahi budak. Kata beliau, seorang yang merdeka itu tidak boleh menikahi budak. Seorang yang merdeka, yaitu bukan budak, tidak boleh menikahi budak kecuali setelah terpenuhi dua syarat. Artinya seorang kalau dia mau menikahi budak, itu seorang ini dia merdeka, bukan budak. Tapi dia mau menikahi budak. Ini tidak boleh kecuali dengan dua syarat. Pertama, kata beliau, ada musodakil hurrah. Pertama, dia tidak memiliki mahar untuk perempuan yang merdeka. Jadi kalau dia menikahi merdeka kan harus ada mahar. Tentunya mahar itu ya macam-macam. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung ketetapan dari si perempuan dan wali yang mau dinikahi. Tentunya berbeda harganya, maharnya orang yang merdeka dengan yang budak. Budak lebih murah. Maka boleh dia menikahinya kalau dia tidak punya mahar yang dia mau tunaikan ke mana? Ke perempuan yang merdeka. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wa khaufil anah. Dia khawatirkan akan jatuh dalam perzinahan. Sekarang kan dia tidak punya mahar untuk apa? Yang bisa dia pakai untuk menikahi siapa? Merdeka. Tapi kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan akan jatuh dalam apa? Zina. Maka di sini dibolehkan dia menikahi budak. Artinya berarti kalau dia punya mahar, karena mahar ini syarat dalam pernikahan, tidak boleh tidak ada. Kalau ada orang menikah tidak menyebutkan mahar, wajib mahar semisal nanti. Misal nanti kita akan bahas. Wajib mahar semisal maksudnya wajib bayar mahar yang berlaku di masyarakat itu. Berapa mahar yang biasa mereka keluarkan kalau menikah? Kalau tidak disebutkan. Karena mahar ini perkara yang harus ada. Bagaimana nanti sekali lagi akan ada pembahasan nanti syarat dalam pernikahan. Jadi ini ya yang belum sebutkan terkait dengan keadaan seorang yang merdeka mau menikahi budak. Ini berdasarkan tentunya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faman lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa yang tidak mampu dari kalian untuk mengeluarkan biaya mahar untuk menikahi perempuan yang merdeka, yang beriman, maka dari budak yang kalian miliki berupa perempuan yang juga beriman. Dari budak yang beriman. Ya. Setelah itu Allah katakan, dzalika liman khasyal 'anata minkum. Demikian itu bagi yang khawatir akan jatuh dalam perzinahan dari kalian. Artinya kalau tidak ada ini, mampu mengeluarkan mahar orang merdeka. Ya kan? Karena orang yang merdeka lebih baik daripada apa? Budak. Ya dari sini pula nanti ya yang kita lamar yang kita mampu. Jangan terlalu banyak gaya. Sudah tidak punya uang, cari pula yang uang penainya banyak. Kan maksudnya harus paham juga. Apalagi sekarang tidak ada pilihan lain. Tidak ada budak. Yang kalau kita tidak mampu biaya yang ini, kita bisa pilih apa? Budak. Kan tidak ada budak di tengah kita. Jadi sekarang jalannya adalah cari yang sesuai dengan kantong. Ya. Jangan sampai kita nanti akan disinggung di masalah nador. Pergi nador saja dulu. Pokoknya maju nador. Habis nador, berapa uang penaita? Mundur tanpa berita. Setelah dikasih tahu. Ya, bapaknya bilang tidak banyak-banyak jinak. Yang penting 1 ember. Selesai. Assalamualaikum. Kan tidak bagus. Nanti ada masalah di nador. Kapan itu kita nador? Iya. Jadi ini syaratnya. Berarti dari sini kalau kita mampu menikahi yang merdeka, kita punya maharnya. Yang merdeka, maka yang punya kelapangan lapangkan, yang punya kesempitan sempitkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nabi berkata kepada sahabat yang mau menikah, kamu punya sesuatu. Dia bilang, saya tidak punya kecuali sarungku ini. Kalau saya kasih jadi mahar, saya tidak nanti pakai apa. Kata Nabi, cari. Dia pergi cari-cari yang lain. Dia pergi cari, dia tidak dapat apa-apa. Tidak punya. Tapi Nabi bilang, iltamis walau khotaman min hadidin. Cari walaupun cincin dari besi. Dia cari-cari, tidak ada juga cincin dari besi. Karena susah zaman itu. Susah zaman itu. Kalau sekarang mudah. Tinggal kita beli paku. Buat cincin dari besi. Kan gampang. Ya kan? Atau jalan-jalan di bangunan. Ya kan gampang cari besi. Tapi dulu kan tidak semudah sekarang. Tidak semudah sekarang. Jadi dia ini cari cincin dari besi. Tidak dapat. Tidak dapat juga. Dia. Jadi menunjukkan apa? Dia harus cari yang semampunya. Dia cari yang semampunya. Jadi ini yang disebutkan. Setelah itu belum masuk di masalah nador. Di sini belum membahas nador, bukan hanya nador pernikahan, tapi semuanya sekaligus belum singgung. Iya, seharusnya hanya fokus pada nador pernikahan saja. Tapi di sini belum sebutkan semua masalah melihat. Beliau berkata, wa nadrur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, demikian pula sebaliknya. Ini kan pembahasannya, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Demikian pula sebaliknya, melihatnya seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Di atas 7 jenis. Jadi ada 7 jenis melihat. Di antaranya yang kita bahas di sini nanti. Iya. Pertama, ahaduha salah satunya. Nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajah. Dia melihat kepada ajnabi yang bukan mahramnya tanpa ada kebutuhan. Melihat kepada ajnabi, kepada lawan jenis
tidak dibutuhkan. Tentunya bukan mahramnya, tanpa ada kebutuhan. Kata beliau, fagoiru jaiz. Kalau ini tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ketika tanpa ada kebutuhan, ini tidak boleh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang mukmin, demikian pula mukminah, untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada mukminin, orang-orang beriman itu, untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ini kan perintah. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Itu untuk melihat yang tidak butuh dilihat. Untuk melihat yang tidak butuh dilihat. Ini yang disebutkan. Dan ya, hadis di dalam hal ini juga tentunya banyak, ya, haramnya untuk melihat kepada seorang yang, ya, bukan mahram kita tanpa ada kebutuhan. Kalau kebutuhan itu bagaimana? Ya nanti akan datang sebentar. Misalnya dalam masalah pengobatan, tidak ada yang lain, itu akan datang sebentar. Yang jelas ini hukum yang pertama. Tidak boleh kita melihat kepada ajnabi, ya, kepada perempuan yang bukan mahram kita tanpa ada kebutuhan. Dalil dalam hal ini tentunya sangat jelas. Dalil tentang hal ini adalah sangat jelas. Iya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walaupun itu ajuz, walaupun itu perempuan tua, walaupun itu perempuan tua. Iya. Kenapa? Walaupun perempuan tua, karena diharamkan untuk melihat itu kan karena akan naik nanti muncul syahwat, akan terfitnah. Iya. Nah perempuan tua, walaupun tua, itu syahwat itu tidak mundhabit, tidak bisa ditentukan. Kalau gadis naik, kalau tua tidak. Iya. Karena setan walaupun tua kelihatan gadis. Iya. Kalau setan kan begitu. Apalagi orang tidak pernah lihat perempuan. Iya. Orang sudah lama misalnya di atas kapal, tidak pernah lihat perempuan di laut. Bahwa itu kalau turun kapal semua cantik. Itu masalah. Maka masalah syahwat ini, kalau itu menjadi ilah, menjadi sebab, susah. Mau ditentukan. Mau ditentukan. Iya. Walaupun seorang perempuan tua yang sudah tidak mengharapkan lagi untuk menikah, boleh dia tidak pakai hijab. Tapi bukan berarti halal kita lihat. Itu bedakan masalah. Perempuan tua yang sudah tidak mau lagi menikah, tidak ada lagi keinginannya untuk menikah, sudah boleh dia tidak pakai cadar. Boleh. Iya. Itu dibolehkan. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, perempuan yang boleh tidak pakai hijab. Allah katakan, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Perempuan yang sudah qawaid, sudah pensiun. Maksudnya sudah tua. Perempuan yang sudah tua, ketentuannya sudah tua, la yarjuna nikahan, yang tidak mau lagi menikah. Itu maksudnya janda yang sudah tidak mau lagi menikah, atau perempuan tua yang bersuami tidak mau lagi menikah. Boleh dia tidak pakai cadar. Dibolehkan. Itu syaratnya. Perempuan tua, tapi la yarjuna nikahan. Tidak mau lagi apa? Menikah. Sudah tidak ada lagi keinginannya menikah. Adapun tua, tapi masih ini sudah keriput-keriput. Sudah nenek-nenek. Tapi masih mencari. Kalau ada yang melamar, insya Allah siap. Iya.
Nah, ini kalau seperti itu masih tetap wajib pakai cadar. Masih tetap wajib pakai cadar. Jadi mereka dibolehkan untuk tidak pakai cadar, bukan berarti boleh bagi laki-laki untuk melihat. Bukan, itu masalah lain. Itu masalah lain. Sampai di masalah al-ajuz seperti itu. Ya, diikutkan terhadap kepada para perempuan yang lain. Iya. Adapun yang masih kecil, anak kecil, disebutkan itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Walaupun tidak dilihat kalau takut fitnah, tidak apa-apa juga. Cuman anak-anak itu belum masuk. Anak-anak itu belum masuk dari pembahasan kita. Belum masuk dari pembahasan tadi. Ini yang disebutkan oleh banyak ulama rahimahumullah ta'ala. Ya. Dan dinukil itu disepakati. Itu disepakati. Ya. Maksudnya melihat kepada wajahnya atau yang lainnya. Bukan kepada auratnya tentunya. Hanya melihat kepada wajah dan hal-hal yang biasa nampak. Ini yang pertama. Ya. Yang terkait dengan melihat. Melihat kepada ajnabiyah tanpa hajah. Ini tidak dibolehkan. Walaupun tadi sudah tua. Wasan yang kedua. Nadruhu ila zaujatihi wa amatih. Melihatnya dia, itu seorang laki-laki kepada istrinya dan kepada budaknya. Apa hukumnya? Fayjuz. Boleh. Dia melihat kepada istrinya. Boleh dia melihat kepada budaknya. Ayyam dhura ila ma'adal farj minhuma. Cuma dia bilang boleh dia lihat, tapi selain kelaminnya. Jadi semua boleh dilihat, apapun dari istrinya. Demikian pula kalau dia punya budak, boleh dilihat apapun yang ada pada budaknya. Belum kecuali kan apa? Farj, kelaminnya. Ini yang belum kecualikan ini. Berdasarkan hadis yang mereka sebutkan dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibn Abbas, an-nadhr ilal farji yurithu tams. Melihat kepada kelamin pasangan itu menyebabkan kebutaan. Wah, bahaya sekali ini hadis. Akan banyak orang buta. Iya. Ini keras ini hadis. Melihat kepada kelaminnya pasangan itu melahirkan apa? Kebutaan. Cuman hadis ini hadis palsu. Serius sekali mendengar ya. Iya. Serius sekali, bahaya bapak-bapak terancam. Anto ya. Alhamdulillah. Teman di samping sudah kopi-kopi. Aduh, bahaya ini. Tapi ini hadis-hadis palsu. Ini hadis adalah hadis apa? Palsu. Dia disebutkan oleh Ibn Hibban di dalam kitab Al-Majruhin. Di dalam kitab rawi-rawi yang tidak diterima hadisnya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Ibn Hibban di Rijal Al-Majruhin. Para perawi yang meriwayatkan hadis palsu. Ini hadis. Dia juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Di dalam kitab hadis-hadis palsu. Antum harus perhatikan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini termasuk orang yang, termasuk ulama yang bermudahan terhadap hadis. Kadang beliau, para ulama lain mengatakan ini hadis dhaif, dia sahihkan. Dia sahihkan. Tapi bersamaan dengan bermudahannya dia, disebutkan hadis ini di mana? Di hadis palsu. Itu menunjukkan ini betul-betul palsu. Karena ini orang bermudahan. Orang bermudahan. Ini hadis palsu betulan. Iya, karena beliau sebutkan. Juga hadis ini disebutkan
oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di kitab beliau Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah disebutkan. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ya, seluruhnya dari jalur Bakiyah, Ibnu Makhlad dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibn Abbas. Berkata Ibn Hibban, kana Bakiyah yarwi an kadzabin. Ini Bakiyah, dia meriwayatkan dari para rawi pendusta. Tidak bisa diterima hadisnya. Tidak bisa diterima hadisnya. Sehingga karena hadisnya palsu, pengecualian beliau tidak berguna. Tidak benar. Yang benarnya, para ulama mengatakan, la yahrumun nadhar ilal farj. Tidak haram melihat kepada kemaluannya pasangan. Tidak haram. Hal tersebut. Jadi Pak Anto tidak khawatir lagi. Alhamdulillah. Iya, karena hadisnya alhamdulillah palsu. Iya. Tidak diharamkan. Dan itu yang benarnya kenapa? Kata para ulama, li'annahu yajuzu lahul istimta'u bih. Bal huwa mahallul istimta'il a'zam fannadru awla. Karena dia ini adalah tempat memang orang istimta'. Orang bernikmat-nikmat di situ dengan istrinya. Bahkan dia itulah tempat yang terbesarnya. Orang kalau terkait dengan hubungan bercumbu suami istri, di situlah tempat inti. Di situ adalah tempat apa? Inti. Ini mohon maaf anak muda toh. Ya. Ini khusus dulu bapak-bapak. Ya, yang penting ditahu dulu hukumnya. Ditahu dulu hukumnya. Ini dibolehkan. Dibolehkan. Iya, hal tersebut dan tidak ada pelarangannya. Tidak ada pelarangannya. Iya. Selesai masalah yang ini. Iya, selesai masalah ini. Adapun badannya seluruhnya halal. Bahkan sedang haid pun halal semuanya. Badannya istri, demikian pula sebaliknya. Badannya istri untuk suami, halal seluruhnya. Sebaliknya badannya suami untuk istri, halal seluruhnya. Halal seluruhnya. Bahkan salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ma yahillu li ahadina, ya, ala mura'atihi wahya haid. Apa yang halal untuk salah seorang dari kami, para suami, terhadap istrinya dalam keadaan dia haid? Kata Nabi, mafakul izar. Ya, apa yang di atas sarung. Kalau dia sudah pakai sarung, yang dipakai antara paha, antara lutut dan pusar, itu halal. Itu haid. Berarti dipahami kebalikannya. Mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari hadis itu adalah, berarti kalau tidak haid, halal semuanya. Semuanya apa hukumnya? Halal. Tidak ada yang diharamkan. Iya. Ini masalah melihatnya suami kepada istrinya. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Kemudian wasalit yang ketiga, melihat yang ketiga. Nadruhu ila zawati maharimihi. Melihatnya seorang lelaki kepada yang mahramnya. Kepada mahramnya. Yaitu tentunya selain istrinya. Selain istrinya. Ibunya. Ya kan? Saudarinya. Demikian pula sebaliknya ya. Sebaliknya. Iya. Kepada tante-tantenya. Yang mahramnya. Mahramnya. Au amatihil muzawwajah. Atau budaknya yang sudah menikah. Jadi dia punya budak, tapi budak ini sudah menikah dengan orang lain. Kan tidak boleh dia datangi. Tidak boleh. Tadi kan budak yang belum menikah. Fayajuz. Maka hukumnya boleh. Ayanzur fima adama baina surah wa rukbah. Tapi ada batasannya. Boleh dia melihat, tapi pada selain yang di antara pusar dan lutut. Karena mahram, aurat mahram dengan mahramnya itu pusat dan sampai lutut. Dipahami kan? Jadi boleh, tidak haram. Iya.
Jadi makanya wajah ibunya, leher ibunya, atau kaki dari ibunya, tangan dari ibunya. Demikian pula ya yang mahramnya. Yang mahramnya. Boleh dia lihat, tidak haram artinya, boleh artinya tidak haram. Selain apa yang di antara pusar dan lutut. Kan itu adalah aurat. Kan itu adalah apa? Auratnya. Jelas kalau ini ya? Iya, ini jelas kalau ini masalah melihat kepada mahram. Jadi beda, suami istri juga mahram. Tapi suami istri memiliki hukum yang berbeda. Tidak ada lagi aurat dari suami istri untuk pasangannya. Untuk pasangannya. Jelas ini kan? Adapun mahramnya selain istri, selain suami istri, maka boleh, tapi selain siapa? Pusar sampai lutut. Ini yang belum sebutkan. Ini yang ketiga. Warabi yang keempat. An-nadharu li ajlin nikah. Ini sebenarnya pembahasan kita. Ini di pembahasan kitabun nikah. Nadhar karena pernikahan. Nadhar karena pernikahan. Kata beliau fayajuz. Ini juga hukumnya boleh. Asalnya kalau melihat ajnabi tidak boleh. Melihat perempuan ajnabi yang bukan mahram tidak boleh. Tapi kalau ada sebab pernikahan ini namanya lil hajah. Ini namanya dibutuhkan. Melihat karena pernikahan boleh. Itu dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya. Nabi berkata kepada Al-Mughirah ibnu Syu'bah, "Undur, lihat dulu calonmu. Lihat dulu calonmu. Fa innahu ahara ayyudima bainakuma." Sesungguhnya dia lebih akan melanggengkan nanti antara hubungan kalian berdua. Karena jangan sampai kalau tidak dilihat dulu, pas nikah malam pertama melarikan diri. Kan tidak bagus. Maka lihat dulu. Kata Nabi, lihat dulu. Itu lebih melanggengkan nanti hubungan setelahnya. Demikian pula ya yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis-hadis yang lain. Dan ini berlaku laki-laki dan perempuan. Seperti yang saya bilang tadi. Laki-laki dia lihat yang mau dia nikahi. Perempuan juga dia lihat yang dia mau nikahi. Bukan hanya perempuan yang mau dilihat. Laki-laki juga harus dilihat oleh si perempuannya. Si perempuannya. Cuman pertanyaan kita, kapan dilihat? Ini harus ditahu karena banyak sekali praktek kesalahan dalam praktek terkait dengan melihat perempuan ini. Iya, banyak sekali praktek yang salah. Iya. Itu pertanyaannya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan waktu nazar, waktu melihat perempuan yang mau dinikahi itu kapan? Kata mereka, ba'dal azmi ala nikahiha. Masya Allah. Setelah punya tekad yang kuat untuk menikahinya. Bukan baru mau. Bukan. Orang kadang cepat sekali melihatnya. Jadi sebelumnya apa yang harus dilakukan supaya kita mau menikahinya? Nah, itu yang disebut kita cari tahu. Biodatanya apa? Nah, akan ada biodatanya dikasih dan diminta. Terkait dengan ciri-ciri dia. Kulitnya, tinggi badannya. Paham kan? Hidungnya pendek atau panjang. Itu ada semua di biodatanya. Setelah dia, oh ya, saya suka. Termasuk khusus secara kita di Makassar ini, di Bugis ini, uang panainya juga perlu ditahu. Jangan sampai, karena kan kita tidak bisa azam
untuk maju kalau tidak tahu itu. Dan sampai kita sudah lihat anaknya orang, tidak jadi gara-gara uang penaik. Termasuk itu juga, ditanyakan saja berapa uang penaiknya. Karena kalau mahar biasanya murah, biar seperangkat ala sholat. Tapi uang penaik ini masalah. Uang acara. Iya, tidak tercela. Orang memang dianjurkan untuk menikah itu beracara. Nabi berkata kepada sahabatnya yang menikah, belum acara. Kata Nabi, aulim walau bisa. Rayakan. Lakukan walimah. Acara pernikahan. Walaupun dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing. Artinya apa? Merayakan pernikahan boleh. Boleh. Merayakan pernikahan. Makanya ditanya dulu berapa dia minta. Berapa dia minta. Setelah itu semua kita yakin kita mampu, kita bisa. Baru nador. Nah, ini pelajaran bagi juga akhwat. Jangan sampai baru ada ikhwah yang tanya-tanya langsung bilang datang ke rumah lihat kak. Tidak boleh, itu namanya lihat gratis. Setelah itu ternyata mundur. Iya, adalah mengeluh setelah itu. Hai ikhwah, kalau sudah dengar sedikit, lihat sedikit, dengar uang panainya tinggi, mundur tanpa berita. Dia bilang muntaber. Kan tidak bagus begitu. Makanya dipastikan dulu ini ikhwah mampu nggak dengan standar orang tua. Kan kita tahu orang tua tak bisa kita tanya berapa kira-kira ya kalau ada yang melamar saya. Kan bisa ditanya dulu. Bisa ditanya orang tuanya. Kalau tidak ditanya bisa juga dilihat. Kalau ada kakak yang sudah menikah kan bisa dilihat berapa kira-kira keluarga saya biasanya. Masalahnya biasanya orang tua, biar dia tidak mau uang penaik, tapi ini ada om, ada tante. Masa kau menikah anakmu sedikit, itu masalah. Iya, makanya kadang orang tua ya kasih naik sedikit mahar, makanya ditanya dulu. Jadi ini nazar sekali lagi kata para ulama, ba'dal azm ala nikahiha. Setelah bertekad kuat untuk menikahinya, kita yakin saya bisa. Ini cocok dengan yang saya mau. Nah, jadi ini melihatnya. Ini harus diperhatikan. Banyak sekali kesalahan di luar sana. Orang pergi melihat perempuan, tidak ada tekad untuk melihatnya. Sehingga setelahnya baru repot. Lama sekali perempuan ini menunggu kepastian. Ikhwanya, tidak ada juga kabar-kabar. Atau ada kabar tapi, ya melayang. Menggantung. Ini masalah. Makanya sekali lagi melihat itu setelah dia berazam untuk menikahi. Untuk menikahi. Iya. Kenapa? Kata para ulama, li'alla yatrukaha ba'dal khitbati fayu'diyaha. Iya. Supaya nanti dia tidak meninggalkannya setelah ada terjadi sudah jauh sekali pengurusannya. Setelah itu, iya kan? Kan begitu. Atau dia lihat dulu, setelah itu langsung dia tinggalkan. Itu akan menyakiti si perempuan. Sehingga nanti kasihan perasaannya. Apalagi perempuan, orangnya berperasaan. Beda laki-laki. Gampang di saya. Cari lagi teman ikhwah. Ada temanmu. Istrimu siapa tahu ada temannya. Lihat lagi. Laki-laki. Tidak punya perasaan. Iya. Tapi perempuan kasihan. Nanti dia muncullah persangkaan-persangka buruk. Jangan-jangan saya tidak ditulis jodohku. Apakah macam-macam. Iya. Sampai pernah ada satu pertanyaan yang pernah muncul ke saya. Kenapa tuh ikhwah? Tadinya akhwat-akhwat yang tinggi. Setelah tahu pendek, langsung mundur tanpa berita. Maksudnya itu gara-gara begitu. Orang itu tidak cari tahu dulu ini akhwat. Nah, dia langsung lihat begitu. Akhirnya ditinggalkan. Ini akhwatnya kasihan, sedih. Menyakiti perasaannya. Kan orang muslim itu memasukkan kebahagiaan di muslim yang lain. Bukan memasukkan kesedihan. Jadi tanya memang. Dari awal supaya kita tidak melihat orang. Tanya memang berapa tingginya. Siapa tahu hobitat 3 meter. Sementara akhwatnya cuma 1,5 kan begitu. Iya. Siapa tahu tanya memang berapa tinggi lehernya. Kadang-kadang ada orang suka yang leher tinggi. Iya kan? Oh, kalau dia bilang, ya sekitar 0,5 meter.
Ya, kan maksudnya memang jangan sampai kita sembarang langsung melihat dulu baru ternyata enggak suka. Dipahami ini kan? Jadi tanya memang. Karena itu nanti akan menyakiti siapa? Menyakiti si perempuan. Iya, si perempuan. Dan yang paling penting adalah peringatan dari ulama kita juga ini. Wa idza nadhara falam tu'jibhu falyaskut. Jika ada seorang yang sudah melihat ya, dia sebenarnya sudah bertekad sekali untuk menikahinya. Ciri-cirinya sudah pas. Tapi ketika dia lihat ternyata hatinya tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Qadarullah. Dia sudah mau menikahinya. Tapi ketika melihat kan bukan jodoh. Namanya kalau bukan jodoh itu pasti dipersulit. Ada saja halangannya. Ada saja. Tapi kalau jodoh, halangan apapun pasti dipermudah. Tapi ini sekarang dia sebenarnya sudah mau sekali. Sudah tinggal terakhir ini. Lihat, selesai. Jadi. Pas dia lihat, ternyata tidak suka. Apa harus dilakukan? Falyaskut. Hendaklah dia diam. Jangan ceritakan. Biasa orang dia cerita. Dia sudah pergi lihat perempuan. Ada temannya mau juga maju ke situ. Jangko. Begitu. Sudah lagi. Dia ceritakan lagi orang. Tidak boleh. Kalau sudah melihat ternyata tidak suka. Jangan dia cerita. Dia diam. Kalau ada orang melihat mau memaju, bisa semangat. Karena bisa saja yang dia lihat tadi dia tidak suka, tapi orang lain suka. Itu yang disebutkan. Iya, ini termasuk kesalahan dari orang yang melihat. Ketika sudah lihat, dia ceritakan. Tidak. Kalau dia lihat terus dia tidak suka, iya, dia ceritakan. Dia ceritakan. Iya, ini tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tinggal setelah itu adalah apa yang dilihat. Ini pembahasan kita yang terakhir terkait dengan lihat ini. Kata beliau fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Boleh dia melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan. Boleh dia melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan. Dan sebagian ulama lagi telapak tangan di sini bagian luar dan dalamnya. Maksudnya punggung tangan dan telapak tangan bisa. Dan di antara mereka katanya iya, hanya itu saja yang boleh. Hanya itu saja yang boleh. Itu yang disebutkan oleh penulis. Dan ini yang beliau sebutkan ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Ini adalah pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan hanya boleh kepada apa? Kepada telapak tangan dan wajah saja. Tapi ini mazhab Syafi'iyah. Tapi dari sisi lain dari mazhab Syafi'iyah dan ulama lain, yandur ilaiha kanadri rajul ila rajul. Wa hadzal nadhr mubah. Ya. Li ghordi tazwij. Dan ini yang benarnya. Kan tidak ada batasan dari Nabi SAW. Dia boleh melihat seperti seorang melihat kepada mahramnya. Boleh dia melihat rambutnya, lehernya, betisnya. Dibolehkan. Karena kenapa? Ini lihat yang mubah. Dibolehkan, diizinkan oleh syariat. Karena tujuannya apa? Ligordi tazwij. Tujuannya apa? Pernikahan. Kan Nabi cuma bilang, unduri, ya, undur fa innahu ahra ayyudima bainakum. Lihat, itu kan akan lebih melanggengkan nanti. Membuat kalian hidupnya akan tetap kemudian. Ya kan? Ini kan tidak diberikan batasan. Apa yang membuat kita suka, kita lihat. Kita boleh melihatnya. Hal yang membuat nanti kita suka. Karena ada orang kadang dia suka wajahnya, tapi tidak suka misalnya kakinya. Kan itu masalah. Ya. Atau ada orang wajah tidak masalah. Kaki juga tidak masalah. Aman itu. Kan begitu. Dan ini yang benarnya. Karena tidak ada batasan dari Nabi SAW untuk melihatnya apa. Bahkan di dalam hadits lain, yaitu di Ummu Sulaim, riwayat Imam Ahmad Al-Hakim,
juga dari hadits Anas ibn Malik dalam riwayat Imam Abu Daud di kitab Marosil, tapi rijalnya, perawinya adalah perawi-perawi yang siqat, yang terpercaya. Nabi katakan kepada Ummi Sulaim, unduri ila urqubiha. Lihat kepada betisnya. Lihat kepada apa? Betisnya. Bahkan urqubiha itu lihat kepada tulang lembeknya. Lihat kepada tulang lembeknya, itu dibolehkan. Kepada betisnya dibolehkan untuk dilihat. Berarti lehernya juga bisa dilihat, rambutnya juga bisa dilihat, ya kan? Apalagi rambut kadang mempengaruhi nanti wajah. Yang sampai pas buka jilbab, ya kan? Rambutnya lurus, sementara kita mau yang bengkok. Itu kan masalah. Ya, atau rambutnya tidak lurus, kita mau yang lurus. Jadi boleh dilihat. Boleh dilihat. Dan ini pendapat yang benarnya insya Allah. Ini sangat perlu ini bagi anak muda kalau ingin ini pembahasan. Ya, untuk yang maju-maju ke depan. Alhamdulillah. Ini ilmu nador. Ilmu melihat. Alhamdulillah. Perlu juga bagi orang tua. Kan kita semua punya anak. Nah, kalau ada yang nanti yang datang melamar mau melihat, kita sudah tahu ya, apa yang boleh dia lihat. Apa yang boleh dia lihat. Iya, ini terkait dengan melihat dalam pernikahan. Berikutnya melihat yang kelima dan keenam. Ini insya Allah di pertemuan akan datang insya Allah. Kita adzan dulu baru kita lihat di tanya jawab. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika suami yang selalu membantu semua pekerjaan istri mulai dari mengurus anak-anak dan lain-lain. Tak ingin melihat istrinya sangat lelah. Apakah saya sebagai istri melarang atau membiarkan saja? Mulai dari bayi sampai anak-anak. Saya sebagai istri jarang membersihkan anak semua suamiku. Apakah saya berdosa Ustaz? Suami pekerjaannya ada cuman banyak waktu di rumah. Enggak berdosa. Istri tidak berdosa. Yang penting sebenarnya istri juga mau bekerja itu, tapi suami membantu. Nabi SAW berada di kerjaan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah SAW di pekerjaan keluarganya. Belum membantu, melipat pakaian, mengadon roti. Iya, tidak masalah, bukan tercela. Seorang suami itu membantu istrinya. Bukan berarti kalau dia adalah pemimpin, dia tidak membantu istrinya. Tidak. Dia membantu istrinya. Iya. Dia membantu istrinya. Dan istri tidak berdosa dalam hal tersebut. Kalau seorang itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan karena timbul syahwat. Pertanyaan saya adalah, apakah jika seorang timbul syahwatnya, walaupun dia telah menundukkan pandangan, itu menjadikan seorang itu berdosa? Apakah apabila timbul syahwat seorang itu dikatakan berdosa? Jika ya timbul syahwatnya saja tanpa melihat, ya tanpa dia melihat, maka tidak dikatakan berdosa selama tidak keluar. Selama tidak keluar. Karena seorang kalau berniat untuk melakukan sebuah dosa, maka tidak ditulis untuknya satu kesalahan sampai dia melakukannya. Beda kalau perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, dia berniat sudah ditulis satu pahala. Sudah ditulis satu pahala. Jadi dia tidak dikatakan berdosa. Dia tinggal lawan syahwatnya dan bersabar atasnya untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah ada syariatnya membaca surat Al-Waqiah setelah selesai sholat subuh Ustaz? Wallahu alam, tidak tahu. Apakah boleh memesan Gojek online di dalam masjid dan transaksi dilakukan pada saat sudah tiba di tempat tujuan? Pesan bukan jual beli ya? Iya. Kalau di luar masjid lebih bagus. Maksudnya kalau kita sudah keluar dari bangunan, dari kotaknya masjid, ya kita keluar ke tangganya, itu lebih hati-hati.
Ini kalau bukan pesan makanan ya, bukan pesan barang yang mau dibeli. Adapun barang mau dibeli, tidak boleh di dalam masjid. Ya, kalau tadi selain itu, misalnya dia mau naik Gojek misalnya, ya bukan mau membeli sesuatu, ya dia boleh nggak pesan di masjid atau tidak? Kalau dia di luar masjid lebih bagus, di tangganya itu lebih aman dan lebih hati-hati. Wallahu alam. Apa hukum suara istri lebih tinggi dari suara suami dalam keseharian, terkhusus saat bercanda? Tidak apa-apa. Iya. Yang dilarang itu, yang tidak boleh dan tidak beradab itu kalau dia marah-marahi suaminya, tidak taat kepada suaminya. Adapun masalah suara, ya, Masya Allah. Seorang diberikan kelebihan suara berbeda-beda. Berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana jika ada akhwat, ada ikhwah yang baik akhlak dan baik agama dan akhlaknya datang melamar. Sedangkan kemarin sebelumnya ada ikhwan yang seperti itu juga. Akan tetapi uang penaiknya kurang. Dan sekarang sedang mencari kecukupan uang penaik tersebut. Apakah saya tetap menunggu ikhwah tersebut? Apakah itu sudah termasuk sudah di khitbah? Bagaimana saya menyikapi atau lakukan dengan ikhwan yang baru ini? Kalau sudah ada yang maju, tidak boleh kita ya dengan yang kedua. Bahkan ikhwan ini salah kalau sudah tahu ada yang maju, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, seorang itu maju terhadap yang temannya sudah maju padanya. Nanti kalau temannya mundur, baru kita maju. Baru kita maju. Demikian pula akhwat. Kalau sudah ada yang maju dan kita sudah janjikan padanya sesuatu, apalagi dia sudah berusaha seperti ini, tunggu dulu sampai dia mengatakan tidak sanggup, baru menerima yang lain. Yang lain. Masuk dalam hal tersebut di hadis Nabi SAW. La tabi ba'dukum ala bai' akhi. Bahkan la taktub ba'dukum ala khidbati akhi. Iya. Jangan seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Jangan seorang itu mengkhidbah. Dia maju melamar atas lamaran saudaranya. Kecuali hanya sekedar baru mau. Itu dibolehkan karena belum masuk. Kalau sudah seperti ini kan kita sudah ada istilahnya janji atau iakan. Ya indikasinya kita iakan. Tidak boleh dulu. Adapun yang maju itu walaupun dia mampu, kita tunggu dulu atau kita putuskan. Kita tanya jelas sama ikhwannya gimana? Ya kalau dia bilang saya tidak sanggup, sudah kita baru yang sama yang baru itu. Iya. Bagaimana pembagian warisan? Jika bapak kita meninggal, ibu masih ada sebelumnya. Bapak bawa anak, ibu saya juga bawa anak. Jadi ada saudara tiri. Bagaimana pembagiannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Ya, pertama, jika dia punya saudara tiri, ya dia dulu disebutkan. Saudara tiri itu yang dibawa oleh ibu. Yang dibawa oleh ibu kan, berarti bukan saudara. Kalau maksudnya saudara tiri adalah hanya beda ibu, itu juga saudara tiri namanya. Itu lebih mending daripada saudara yang dibawa bukan dari bapak kita. Bukan dari bapak kita. Kalau dari bapak kita, itu lain. Itu lain karena ya tidak sebapak dan seibu. Yang utama dulu kita sekarang dan ada bagiannya ibu. Ada bagiannya ibu. Bagiannya ibu sekian, kalau kita masih punya kakek nenek juga atau tidak. Jadi ketika karena kita ada, maka ibu mendapatkan berapa? 1/8. 1/8 ibu. Sisanya untuk kita. Sisanya untuk kita. Adapun kalau saudara tiri dalam artian saudara anaknya bapak kita, dia juga dapat. Nah, ini nanti dilihat. Kalau anak bawaan ini berarti dari suami lain. Dari suami lain. Iya. Dia mendapatkan wasiat. Kalau untuk saudara kandung ya,
Kan lidzakar, kalau saudara-saudara kandung kan masuk dalam hitungan umum. Lidzakar mithlu hadzil untayain. Kalau sama-sama laki-laki langsung dibagi. Adapun ada laki-laki ada perempuan, maka laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tinggal seperti itu bagiannya setelah haknya ibu dikasih. Setelah haknya ibu dikasih. Bagaimana melihat aurat dari mahram? Misalnya ayah ketika sakit, sudah tua, dibantu untuk mandi sampai urus barang buang hajatnya. Nanti itu namanya nanti lil mudawah, untuk pengobatan atau kan hajat, itu ada akan masuk di tahap berikutnya. Karena masih ada dua melihat, masih ada dua masalah melihat tadi. Bagaimana hukumnya yang punya usaha apabila ada orang yang mengambil foto usahanya, persyaratan pengambilan uang di bank? Kalau kita larang, ya itu hak kita. Kita yang punya barang. Kita larang, tidak boleh, saya tidak ridho hal tersebut. Kemudian dia tetap melakukannya, diambil, itu dosanya dosa dia. Bukan kita. Kita tidak masuk dalam dosa perbuatannya. Yang penting kita sudah kasih tahu, kita sudah larang, kita ingkari, kita tidak ridho, tapi dia lakukan hal tersebut, maka dia yang mendapat dosanya, wallahualam. Bagaimana hukum bila akad terlebih dahulu, lalu nanti jauh hari baru resepsi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan Nabi melihat tadi Abdurrahman, beliau sudah menikah karena sudah ada parfum. Ya, Nabi melihat, ada apa ini, kamu sudah menikah? Dia bilang, saya sudah menikah. Dia bilang, baru Nabi bilang, dia sudah menikah. Nabi bilang, rayakan. Walaupun dengan seekor kambing. Itu menunjukkan bahwa tidak apa-apa perayaan itu ya jauh dari setelah hari pernikahan atau akad. Akhir-akhir ini saya memimpikan seorang wanita yang sama berturut-turut. Saya takut terfitnah. Padahal wanita ini saya tidak menyukainya. Bagaimana ini Ustaz? Nggak tahu juga. Apakah ini sihir? Padahal saya rutin baca doa tidur dan zikir sebelum tidur untuk menjaga zikir pagi dan petang. Iya, kalau kita baca doa tidur, ya, zikir pagi dan petang, dan kita tidak menghayalkan perempuan itu sebelum tidur, karena kalau kita sudah baca doa tidur, berarti otomatis bukan dari syaitan. Karena syaitan tidak akan mendekati seorang yang baca ayat kursi. Kalau kita baca doa tidurnya ayat kursi, syaitan tidak akan dekat sampai subuh. Berarti tidak ada mimpi dari syaitan. Tapi apakah ini mimpi dari Allah? Belum tentu. Karena siapa tahu kita hayalkan sebelumnya. Kita memikirkannya. Maka itu masuk di bunga tidur. Masuk di bunga tidur. Tapi kalau tidak kita hayalkan, kita tidak juga ya pikirkan sebelum tidur. Kita juga baca doa tidur, ayat kursi. Itu yang dimaksud dengan doa tidur. Kalau doa tidur biasa lain. Iya, ayat kursi, maka bisa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berfoto apa ini? Makhluk bernyawa termasuk lukisan Ustadz? Maksudnya apa ini? Memfoto makhluk bernyawa masuk lukisan Ustadz? Ya walaupun dia tidak masuk lukisan. Memfoto makhluk bernyawa, gambar namanya. Adalah gambar. Dan orang menggambar dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan diancam dengan neraka. Kata Nabi, kullu musawwir finnar. Setiap orang yang menggambar di neraka. Apapun alatnya. Apapun alatnya. Apakah papan, kertas, atau pakai pulpen, atau pakai kamera. Semuanya namanya menggambar. Semuanya namanya menggambar. Bagaimana jika ada seorang yang datang melamar
tetapi saya tidak mau. Karena saya tidak suka. Nada saya terlalu keras kapalnya. Bagaimana jika ada seorang yang datang melamar tetapi saya tidak mau karena saya tidak suka dengan seorang tersebut? Apakah saya sebagai perempuan tidak boleh menolak? Karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa saya akan celaka ketika menolak orang tersebut. Saya sangat bingung, Ustaz. Tidak. Perempuan seperti laki-laki boleh juga menolak. Tidak ada pernyataan dari Nabi SAW kalau menolak berarti akan celaka. Tidak ada. Syariat saja menganjurkan. Kalau datang kepada kalian orang yang bagus agama dan akhlaknya, terima. Terima. Itu anjuran. Bukan kewajiban. Makanya Nabi SAW kalau ada yang melamar, seorang gadis harus ditanya dulu. Seorang gadis harus ditanya. Sebagaimana janda juga harus ditanya. Cuman beda menyikapi setujunya. Kalau janda, dia akan bilang, kan dia pemberani. Ya, dia ngomongnya. Ketika dia ucap mau, baru boleh walinya mengiyakan kalau ada yang melamar. Kalau janda, kalau dia bilang tidak, maka walinya tidak boleh memaksanya. Iya kan? Karena haknya adalah dia si yang menikah. Adapun gadis, maka kalau dia diam. Ketika ditanya ada ini nak, orang melamar laki-laki ini, dia kasih tahu, kemudian si gadisnya dia tidak ngomong-ngomong. Nah, diamnya berarti itu setujunya. Itu menunjukkan bahwa perempuan bisa apa? Menolak. Bisa menolak. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau katakan perempuan juga melihat calonnya. Melihat juga calonnya supaya apa? Sama dengan laki-laki. Sama dengan laki-laki. Dia bisa menolak seperti laki-laki juga bisa menolak. Sama. Ya, tidak ada dalil bahwa dia akan celaka. Dia akan celaka. Dia punya hak untuk menolak. Wallahu a'lam. Apakah boleh menggabungkan antara sholat istikharah dengan sholat sunnah seperti tahiyat masjid, duha atau rawatib? Boleh saja. Boleh kalau sama-sama cara pelaksanaannya dan sama hukumnya. Apakah benar ada seorang wanita yang pernah menolak lamaran Rasulullah? Wallahualam, tidak tahu. Ini tulisan Masya Allah. Apa ini dah? Tulisan Masya Allah. Tapi siapa tahu ada yang bisa baca? Coba baca. Oh, Masya Allah. Ada yang bisa? Tulisannya antum, Ji? Oh, bukan. Ah. Berarti bukan ahli sunnah. Berarti bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu bukan pengakuan, tapi tindakan. Karena ahli sunnah itu ketika Nabi ditanya, siapa itu ahli sunnah? Al-jamaah. Kata Nabi ciri-cirinya adalah man kana ala mitli ma ana alaihi wa ashabi. Ahli sunnah itu ciri-cirinya siapa yang berada seperti di atas seperti yang saya pegang dan para sahabat. Kalau ada orang mengaku ahli sunnah dan dia seperti itu ciri-cirinya, dia berpegang seperti yang Nabi pegang dan para sahabat pegang, maka itu dibilang ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu bukan pengakuan, tapi dipraktekkan dengan amalan dan ucapan. Dipraktekkan dengan amalan dan ucapan. Ketika orang mengaku ahli sunnah tapi tidak taat pemerintah, bukan ahli sunnah.
bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah adalah tidak berontak, tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Dan tidak mendoakan kejelekan untuk mereka. Ahli sunnah adalah orang yang selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin walaupun dia zalim. Kata Nabi, ati isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa aqada malak. Dengar dan taat walaupun dia memukul pundakmu, punggungmu, atau mengambil hartamu. Dengar dan taat. Tidak boleh kita keluar dari ketentuan itu. Bahkan kata Nabi, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, wajib kita taat. Wajib kita taat. Iya, kepadanya walaupun bahkan dia zalim. Dia zalim sekalipun, maka tetap kita taat. Tetap kita taat. Itu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang, dia mengaku ahli sunnah tapi tidak taat pemerintah, itu menunjukkan dia bukan ahli sunnah. Dia bukan ahli sunnah. Wallahu a'lam. Baik, itu pertanyaan terakhir. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.